Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Yuliani dari PGMIB dengan NIM 2008-107029. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskalkulia. Nah, diskalkulia ini berasal dari Yunani dan Latin yang berarti menghitung dengan huruf. Nah, awalannya dari dis berasal dari Yunani, yaitu buruk. Sedangkan kalkulia berasal dari Latin, yaitu berhitung. Nah, diskalkulia kurang dikenal sebagai kecacatan, sama halnya dengan berpotensi dihubung-hubungkan dengan disleksi. Diskalkulia merupakan salah satu jenis kesulitan belajar yang spesifik dengan prasyarat rata-rata normal atau sedikit di bawah rata-rata. Tidak adanya gangguan penglihatan, terus pendengaran, terus tidak ada gangguan emosional atau dari lingkungan. Nah, masalah yang dihadapi dari diskalkulia ini sulit untuk menghitung, seperti penambahan, penjumlahan maksudnya, terus pengurangan, pembagian, perkalian, dan terus kesulitan belajar tersebut itu disebabkan adanya gangguan pada sistem syaraf pusat pada saat perkembangan. Nah, diskalkulia memiliki 4 tipe, yaitu yang pertama, lemah dalam logika. Maksudnya, si anak tidak mampu menjelaskan tentang suatu benda. Contohnya, ada segitiga. Nah, di situ si anak itu tidak mengerti dengan panjangnya segitiga, lebarnya segitiga, dan lain-lain. Terus, yang kedua yaitu lemahnya dalam perencanaan, yaitu maksudnya si anak tidak bisa menganalisis suatu permasalahan. Contohnya soal cerita. Nah, si anak itu tidak bisa menganalisis soal cerita tersebut dan tidak bisa mengerjakan cerita soal tersebut. Terus yang ketiga, tekun dan tugas. Nah, di sini si anak ini dia melakukan pembelajaran dengan tekun, akan tetapi hasilnya itu selalu salah. Nah, yang keempat yaitu ketidakmampuan untuk menghitung sederhana. Jadi si anak itu tidak mengerti penjumlahan, terus pengurangan, terus pembagian dan perkalian. Contohnya 16 ditambah 20 hasilnya 40. Nah, jadi si anak ini tidak mengerti dengan penjumlahan yang digitnya sedikit. Adapun faktor penyebab diskalkulia itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor fisiologi, adalah faktor fisik dari anak itu sendiri. Seorang anak yang sedang sakit tentunya akan mengalami kelemahan secara fisiknya, sehingga proses menerima pembelajaran pun akan terhambat. Selain sakit, faktor fisiologis yang perlu kita perhatikan yaitu penyebab munculnya masalah kesulitan belajar adalah cacat tubuh. Nah, yang dapat kita bagi lagi menjadi cacat tubuh yang ringan seperti pendengaran, kurang penglihatan, terus seperti gangguan gerak, terus cacat tubuh seperti yang seriusnya buta atau bisu dan sebagainya. Jadi dari sini ada faktor fisiologis ini yaitu seperti
gangguan kurang lengkapnya dalam tubuh. Terus yang kedua ini faktor psikologis, yaitu berbagai hal yang berkenaan dengan berbagai perilaku yang ada dibutuhkan dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa belajar tentunya memerlukan sebuah kesiapan. Terus kematangan, rasa aman. Nah, selain itu, yang termasuk dalam faktor psikologis ini adalah inteligensi yang dimiliki oleh setiap anak. Nah, anak yang memiliki IQ cerdas yaitu 110 sampai 140 atau jenius. Nah, adapun yang sedang dari 90 sampai 110. Dan adapun IQ yang rendah itu dari 90 atau juga sampai 60 IQ. Nah, di sini ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada dua, yaitu faktor sosial, yaitu faktor secara mendidik anak oleh orang tua mereka di rumah. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup tentunya akan berbeda dengan anak yang cukup mendapatkan perhatian, atau anak yang terlalu diberi perhatian. Selain itu juga bagaimana hubungan orang tua dengan anak, apakah harmonis atau jarang bertemu atau bahkan terpisah. Yang kedua, faktor non sosial, yaitu faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar adalah faktor guru dan gurunya yang menjelaskannya tidak jelas, ataupun alat-alat